الفاتحة على من أوئنا السلام والصلاة وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ورحمه الشهيد العربي المنصور والشهيد العلي الحسن جميع شيخنا ومعلم الشيخ المربي الرحيم على مشاعر أبي محمد ومسلسل جدي شهر ومسلسل شهر ومسلسل على من أسمع بن عبد الله بن عقيم يحيى بأن الله الكريم يدعو الشرف المغفرة ومسلسل سيف الولاية في هذه القرية على من هو شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب كل والدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يوسف عبد العابدين الله الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Jamaah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan kasih sayang. Di antara nikmat dan perhatian kasih sayang Sidin terhadap kita adalah kita dianugerahkan, yaitu diberi nikmat, ditakdirkan menjadi orang Islam dan orang yang beriman, dan lagi menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi kita diberi sehat walafiat kamilah oleh Allah, dipanjangkan umur kita di dalam ketaatan dan ibadah kepada Sidin. Dan mudah-mudahan barataan yang hadir di majlis ini orang-orang yang mendapatkan pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan nazarah khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka anugerah nikmat terbesar Tuhan di antaranya adalah kita duduk di majlis ilmu ini. Maka kita barataan sama-sama memperbaharui niat, yaitu sengaja menuntut ilmu karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa hanya tercurah kepada Nabi Muhammad, begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga ahli bait, zuriat-zuriatnya Rasulullah, dan semua orang-orang yang menolongi, yang mengikut akan yang dibawa oleh Rasulullah dan memperjuangkan yang ikhlas li'ala kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, di antara sifat kesempurnaan Tuhan kita, karena wajib di dalam i'tikad dan keyakinan kita meyakini jangan sampai ada keraguan sedikit juga. I'tikad yang jazam, yang muwafaqah, yang sesuai dengan dalil adalah Tuhan kita bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi mustahil kita berisi Tuhan bersifat kekurangan. Itu mustahil. Di antara sifat kesempurnaan Tuhan adalah bahwasanya yaitu yang ke-17, kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup.
kaunuhu ta'ala hayyan artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kalau hayat hidup, kalau kaunuhu ta'ala hayyan atau hayyun itu yang hidup. Hayat itu sifat, kaunuhu ta'ala hayyan itu keadaan orangnya, dasar wujud hidup. Sifat hidup bagi zat yang maha sempurna ini memang sama, cuma jauh berbeda dengan kita. Dan kadang kalimat yang sama tuh kalimat hidupnya itu aja yang sama. Cuma jangan sampai di otak dan pikiran kita memaham bahwasanya Tuhan itu hidup kayak kita, tetap mukhalafah lil hawadis. Kada ada peparakan lalu. Hidupnya kita perlu nafas, hidupnya kita perlu roh. Walaupun jabian hidup kita perlu makan, itu tergantung juga. Banyak aja nang kada makan hidup aja. Ya Allah. Banyak aja kalau. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Salakbar kadang 40 hari sekali makan. Jadi sidin seandainya aku tuh kada mentaati atau menjunjung tinggi suruh ibuku, niscaya aku tidak makan lagi. Jadi bahasa kitanya karena menghargai kuitan lalu makan. Di dalam manakib seseman madani itu ya Allah disurungi oleh kuitan dimakan ya itu mafina mbak tuntung makan ya kada tahun-tahun potongan kakaya itu aja bagus ilmunya nih jadi bebinian perlu mengaji apalagi anak banyak ya Allah. Jangan kawa setiap tamu tuh jangan kulik kecuali makan. Nah artinya orangnya harus bisi balas banyak. Lawan di wangga sana pun juga kulkas 2-3 bunting di rumah. Tamu belang ada sos makan. Allah rugi. Karena datangnya tamu yang ada diundang membawa rahmat dan buliknya tamu itu adalah buliknya menyebabkan diangkat dosa-dosa kita yang di rumahnya itu. Lain bangkanya nyawa ke rumah belangnya ini ya nyawarnya diundang. Kadang tamu itu ada yang kalau diundang. Bagus. Kan di zaman Rasulullah waktu perang Khandaq bisa Allah. Perang Khandaq nang seluruh gabungan Yahudi, Nasrani dan Quraisy bergabung semua hendak membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinatul Munawwarah. Berapa jumlah pasukan? 11.000 musuh. Rasulullah 3.000 aja. 3.000. Atas usul Salman Al-Farisi, karena Salman ini teknik peperangan memang mengerti dan belajar. Dibuatlah parit, bahasa Arabnya Khandaq, itu parit bahasa kita kampung barang aja selokan apa ini pengarannya itu ini gasing lain juga parit sudah bisa saya di situ tuh parit atas parit bawah tuh kampung ada orang parit orang bumbuyo. Nah itu Allah nang Banggawen itu ribuan orangnya menabuk itu sampai di situ baginda kita Nabi kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kada makan beserta sahabat nang menabuk parit itu 3 hari 3 malam ya kapan campur gawiannya sampai parut Rasulullah dalam syirah itu dibabat dan babatnya itu diisi batu karena lapar angganjal. Dan di dalam syirah Rasulullah memang menjanjikan lawan sahabat yang membantu pada masa itu. Di antara janji Rasulullah adalah
kehidupan dunia ini bukan kehidupan. Artinya dunia ini bukan kehidupan yang sebujurnya, namun akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Maka berteriak para sahabat, kami akan tetap membela Rasulullah walau harus nyawa kehilangan. Artinya demi kehidupan yang sebujurnya. Kurang dari wujud. Bujur, kenapa jadi bujur? Rela nyawa ini melayang, rela itu harta habis, rela usaha itu ini dan itu sebagainya, asal Islam dan kalimat la ilaha illallah, bendera kalimatus syahadat tetap berkibar. Akhir zaman ini loncat, biar agama hancur asal seorang dapat duit. Kita paling Urang bahari sampai 70 mata luka Sayyidina Hamzah. Demi apa? Nabi menegakkan, membantu Rasulullah menegakkan kalimatun la ilaha illallah. Kada sayang lagi lawan Allah. Tinggi mereka wani hibak mata luka, dicaci, dihina itu sudahnya. Demi apa? Demi menegakkan agama yang saat ini kita nikmati. Jadi malam-malam tu renung akan air bagaimana dulu urang bahari berjuang, urang bahari berkorban, wani habis harta, wanita bisa keluarga, wanita tinggalkan rumah anak bini karena apa? Karena agama yang dibawa Rasulullah. Lalu tanya diri kita, ya Roh, apa yang aku korbankan untuk agama? Apa yang aku korbankan untuk agama yang dibawa kekasih hatiku? Apa yang telah kuberikan? Tidakkah nantinya aku malu ketika berjumpa dengan wajah indah kekasihku? Sehingga beliau bertanya kepada apa yang kau korbankan untuk agamaku? Apa yang kau perjuangkan untuk agamaku? Dan apa yang kau infakkan untuk kelancaran agamaku? Malu nanti muak kita, supan kena kita ketika kita tidak dapat menjawab apa yang kita korbankan untuk kelancaran agama yang dibawa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Beruntunglah umat Rasulullah yang ikut serta membantu perjuangan Nabi Muhammad walau di segi apapun. Bersyukurlah kepada Allah, berarti memang dikehendaki oleh Allah kita sebagai peranan membantu membela tegaknya kalimat la ilaha illallah. Agama kita ini akan dinikmati anak cucu dan buyut kita seterusnya. Terus bagaimana supaya agama berkibar tetap kalimat la ilaha illallah? Ini yang perlu diperhatikan. Zaman anak dan cucu kita mereka kada hidup semasa kita, mereka akan menghadapi masa tantangan yang sangat amat dahsyat. Mungkin jauh lebih hebat daripada kita tantangannya. Zamannya mungkin sangat amat lebih dahsyat. Oleh karena itu persiapkan, yang punya harta silakan, yang punya pikiran yang cemerlang silakan, yang punya tenaga, semua kita punya andil di dalam perjuangan meneruskan perjuangan Rasulullah di dalam segala bidang apapun. Penting ada tujuan. Tujuan kita adalah pasti antaranya adalah ikut serta, ikut andil di dalam membantu meneruskan perjuangan para guru-guru kita yang mulia. Agar kekasih kita tuh Rasulullah anu himung sih, gembira sih, senyum sih. Itu nang urang bahari itu. Akon jata pisah kampung halaman, akon jata pisah keluarga, akon jata pisah anak, demi cuma ingin melihat senyumnya Habibina Muhammad. Walau cuma ingin melihat wajah indahnya Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Bilal, seorang budak hamba jaya, ketika masuk Islam dipaksa oleh ketuanannya untuk kembali menyembah berhala. Diandang batu besar di dadanya, padang pasir yang sangat tandus dan gersang, panasnya luar biasa, tapi tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tak uyang kulit Bilal meninggal dunia, tapi tetap ilah, tetap bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah memberikan anugerah kepada Bilal sehingga beliau punya cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Bilal kada diragukan. Ujur-ujur cinta yang tulus. Sampai-sampai Bilal itu minta izin setelah wafatnya Rasulullah kepada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya Abi Bakr, minta izin untuk ke negeri Syam keluar dari kota Madinah. Langsung disambut oleh Abu Bakar, wahai Bilal, tidakkah engkau mengenang lagi akan kenangan-kenangan memori bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau siap meninggalkan segala kenangan yang ada di kota Madinah ini? Menangis Bilal menjawab, wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oleh karena kenangan dan memori itulah aku tidak sanggup tinggal di kota Madinah. Aku punya anak, aku punya istri, aku punya tanggung jawab. Dan kalau aku di Madinah, aku tidak akan bisa makan. Setiap aku keluar rumah, selalu terbayang wajah indahnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa mencari nafkah sedangkan di setiap penjuru kota Madinah penuh kenangan bersama kekasih hatiku? Tidak ada wajah yang kulihat di kota Madinah di setiap pelosok kenangan kecuali bersama Habibi, yaitu kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa cintanya Bilal kepada Rasulullah. Sebujurnya Sayyidina Abu Bakar pun juga demikian luar biasa, sehingga diberi izin oleh Abu Bakar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga pergi ke Syam, kurang lebih di Syam. Ternyata suatu malam Bilal mimpi akan Rasulullah. Disebutkan, tidakkah sampai masanya engkau untuk berziarah kepadaku ya Bilal? Tidakkah engkau rindu kepadaku? Bangun tidur Bilal langsung minta siapkan bekal dan kudanya untuk segera memaju kepada kota kekasihnya. Sehingga di sepanjang perjalanan tidak ada yang diingat kecuali wajah indahnya Nabi Muhammad. Air mata mengucur sampai, bahkan menurut di dalam sirah, air mata Bilal di sepanjang jalan sampai di makam Rasulullah. Air mata Bilal pun membasahi makamnya Habibina Muhammad. Diciumnya tanah itu, diusapkannya ke mukanya karena kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya Bilal luar biasa. Jadi siapapun berhak mendapatkan cintanya, yakni kita. Apakah profesi kita? Penting apabila sudah ada cinta dengan Rasulullah, semua ibadah itu akan mendapatkan ruhnya. Ada keikhlasan di dalam beribadah. Ada keikhlasan di dalam beribadah. Kenapa? Karena selalu teringat, terbayang akan seorang kekasih kerinduan di hati ini, yaitu Habibi Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ kalau waktu perang Handak itu toh Jabir minta izin pulang melihat kambing di rumah batakun non bini sidin. Ternyata ada kambing tuh halus, lalu disembelih, dimasak dengan roti yang sedikit. Lalu ujar Jabir, wahai Rasulullah, Fian minta izin ke rumah dulu, bawain berdua bertiga. Itu aja. Tapi ujar Rasulullah pesan, wahai Jabir, jangan diangkat kambing tadi dari tempatnya dan roti tadi demikian juga. Lalu Rasulullah SAW membawai seluruh sahabat yang bertugas dalam perang Khandaq itu untuk datang ke rumah Jabir. Gugup Jabir. Oh iya. Menyembelih ayam seekong datang sekampungan. Menggantar tukang masak. Tadi naiknya di tangan Rasulullah. Keuntungan yang dipandang sini satu memang mujizat Rasulullah.
Sehingga kurang lebih di dalam syirah, di dalam tarikh, kada kurang kada 1000 orangnya kambing halus itu yang kambing. Paling kalau 3 kilo dagingnya, menang gancang makin kambing itu beli gitu. Bukan gancang ya. Semuaan makan kenyang, rotinya cukup, bahkan suruh pulang bini Bilal makan, Bilalnya makan, Rasulullah badudi Sayyidul Qaum khatibuh. Coba keuntungan sahabat di masa itu, mereka bisa makan dari bekas tangannya Rasulullah. Bisa mereka akan makan gandum yang bekas dikibit atau dirapit atau dikecilkan oleh tangannya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya para sahabat, untungnya para sahabat, masyaallah. Nah ya itu cukup gue. Di dalam tarikh Unbian hendak ayatnya itu insyaallah hafal aja. Bagus orang hendak berpengantinan cukup. Mati cukup tuh kan juga kiau sekampungan memasak 10 kilo itu kan gonggong. Ayatnya li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was-sayf فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ 11 kali. Gini. Hanya kada bisa menakar baras, tiup aja. Lihilap apalnya itu insyaallah. Hanya kada apal lu. Gini insyaallah cukup. Insyaallah. Intinya dah saya ini cukup tadi maksudnya. Ulun pernah memberi ayatnya ini, orang tuh bisa anak 8 ekor. Jadi memasak itu cukup 3 aja. Jakadi makan tuh 3 orang tuh gini. Dan cuma cukup diamalkan sendiri, mulai menakar baras sampai kena membuat baras ditambah salawat tuh aja bacanya. Bujur pian guru di sini. Ternyata Allah Maha mencukupkan. Ini kan memang sekali sebakas anak hari-hari digawe sini, iya cukup terus dan kenyang. Iya deh juga cukup juga cuma nang 2-3 biji seorang nasinya, ini cukup juga. Ini dasar kenyang gitu nah kenyang. Satu berkat Al-Qur'anul Karim ya Allah. Satu tuh. Jadi mau nyahandap bebinian bagus gitu. Lalakian nang tukang masak di rumah lalakian. Untuk memberi banyunya aja barokahnya. Kemudian kembali ke kitab bahwasanya kada kawa disamakan dan Tuhan tetap mukhalafah lil hawadis. Jadi Allah Ta'ala zat yang sempurna itu hidup, kalimat perkataan hidupnya memang sama, namun jauh kada ada mufarakat dan kada kau disamakan. Kita alam semesta ini muhaddas, sedangkan Tuhan yang dalam Quran laisa kamitslihi. Kalau sudah laisa ada dari maksudnya. Jangan sampai ada. Jangan sampai kalau pemaham gini Tuhan itu bernapas, tinggi beruh. Jangan tuh lambat paham dan itu mustahil. Mustahil kalau mukhalaf Tuhan bersifat keempat mukhalafah lil hawadis, maka mustahil ada samaannya. Nang bernapas beruh juga ada samaannya. Ujung Tuhan berkopiah ya. Ini kada ada sesamaannya. Cuma kalimatnya itu kayak itu. Kalimatnya tuh kayak itu. Jadi mustahil Tuhan kita itu mati. Yang mati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wasawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu ya Muhammad kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Wasawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, serahkan olehmu, serahkan dirimu ya Muhammad kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. La yamut, Tuhan tiada mati. Jadi menyerahkan
Ujur diri kepada nang hidup. Menyerahkan diri kita nih kepada nang hidup. Apabila bujur menyerahkan itu, jangan bore. Jorong Banjar bore itu banyak takon lah. Ini menyerahkan perkawinan anu bas tukang masak nih pian gila sudah selesai. Ini. Tapi kita hanya aja benagar banyak. Kayaknya banyak kebanyakan. Ini sini mulai sambal anu kayaknya kebanyakan uyah. Nah, selamatkan sudah. Akhirnya mau balik sini, kami sini menggawinya sudah. Apabila menyerahkan tuh jangan boleh, jangan banyak takut kenapa ini, kenapa itu. Sudah. Apabila bujur orang nenang kita wakili bujur-bujur di dalam keyakinan pandangan kita memang ahlinya, sudah bismillah serahkan. Apalagi diri kita untuk diserahkan kepada zat yang sempurna, sidin memang bujur-bujur dan himung diunjuki diserahkan akan diri kita. Tuhan ya Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bang, biar berharap kita ditatap. Kita ini satu kada bisa baulah diri seorang dulu. Nyata sudah. Bisa lah bulah. Berarti kita nih diulah, diproduksi, dibikin. Siapa yang bikin? Yang hidup. Masa mati bikin yang mati? Maulah yang mati bikin yang mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Amun ujar kita dalam pandangan batin, amun ujar kita dalam pandangan batin, aku ini adalah produksi abah, produksi mama. Hakikat mama dan abah itu mayit, hakikat kita pun mayit. Kawakah mayit memproduksi mayit? Lah, ada kawak. Jakanya kita ini produksi umma abah, pumas pada ta'am. Ada apa nang saumantang, apalagi saumantang. Ini wujud. Berarti resmi kita ini produksi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pandangan batin kita. Jangan sampai pandangan batin ini keluarkan kena lo ucap ulun ini adalah produksi Allah Ta'ala, bukan anak pian lawan abah. Selamat sudah. Jangan bakalahian. Ini tempat gurunya salah melajari. Di pandangan batin, pandangan zahir yaitu makai sebab wasilah kita lahir ke dunia perantara mama dan abah, dan Rasulullah menyuruh kita bersyukur. Di antara manusia yang pantas disyukuri di antaranya adalah umma dan abah kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa nang kada bujur bersyukur, berterima kasih, bertahur jasa, bertahur budi kepada manusia, kada akan bujur bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nang zahir ini nyawa kada terima kasih aja Tuhan, apalagi lawan undan nang maha boy makinnya lagi ya. Kita ada gimana berarti kita ini produksi Allah, siapa Tuhan yang maha hidup. Berarti kalau kita ini produksi daripada yang maha hidup, maka dalam keyakinan kita, dalam pandangan etikat kita, meyakini semuanya bahwasanya kita awa bagara, kita awa berdiam, berarti gawian yang hidup. Gawian yang hidup. Ya kawam buka mata gawian siapa? Kawan yang hidup. Jika kau mendengar gawian yang hidup mendengarkan. Tangan bagara gawian yang hidup menggarakan. Tangan berdiam gawian yang hidup mendiamakan. Karena menurut orang dahulu bahwasanya ketika mereka mengatakan Allah Ta'ala Tuhan bersifat hayat atau kaunuhu Ta'ala hayyan, maka bahwasanya dalil menurut mereka yaitu adalah bahwa bukti, dalil itu kan bukti,
nang menunjuk kepada kisah Tuhan yang Maha Hidup adalah sidin nang manggarakakan dan sidin nang mendiamkan. Sidin nang manggarakakan dan sidin nang mendiamkan. Berarti garak dan diamnya kita adalah perbuatan yang Maha Hidup. Nyaman jadi ini di hati kita. Melihat pohon baguyang, ketiga yang hidup. Nang hendak ada jauh di awak kita ini sudah. Apabila tangan pian bagarak berarti nang kawa manggarakakan gawian nang hidup. Dan nang kawa mendiamakan berarti gawian nang hidup. Nampak benar af'al sidin di batang tubuh kita. Nampak benar, jelas benar. Perbuatan sidin berarti apa adanya? Jadi sidin garakakan, jadi sidin diamakan. Kasih sayang adanya sidin lawan kita. Kita arti mayit itu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya mayit kira jujur teman-teman. Ada guru aja begarak tak ulun juga dia makan ulun juga. Contohnya orang stroke nah terbalik banyak teh. Ada komenahan anak terus begarak buktinya. Kalau hendak mengaras juga, ada pun berdiam itu ada Tuhan kada ulut. Banyak nang dilihat nang orang stroke tu ada. Kalau nang tangannya kada mau beranai, ditahan nih, ya kada tetap juga. Berarti itu serta Tuhan nang menggarakakan kada hendak mendiamkan jalannya sebabnya lewat stroke. Ada juga nang kada bergerak lalu pulang juga. Kasihan, insyaallah. Gih, kada kawa mengarasi bang kita, kada kawa mengarasi. Yakin sudah, yakin wujud-wujud di dalam etikat dan keyakinan kita berisi Tuhan, yaitu yang Maha Hidup. Kalau berisi Tuhan yang Maha Hidup, kalau kita ini hakikat yang mayit, yaitu la haula wala quwwata illa billah, maka dalam pandangan batin kita semua, bagarak dan pendiamnya kita gawian sidin. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Innallaha ma'ana Allah. Berarti kada pernah dipisahi sidin, kada pernah dijauhi sidin, dan kada pernah ditinggalkan sidin. Bertugas kita berbaik-baik nang sidin kau menggarakakan, nang sidin kau mendiamakan, berbaik-baik apa berbaik-baik, jangan merasa sombong. Jangan sombong. Apalagi tak akui, apalagi tak akui, jangan sombong. Kada selamanya tangan tu kau bergerak, kada selamanya ilatnya tu lemah gunung. Contohnya di dalam kitab ada kalau sahabat nang ketulahan lawan kuitannya karena pernah menampar mata mamanya sampai terberujul. Hendak meninggal dunia, kurangnya penyembahyang, pemuasa, tinggi kebaikan digawi. Kemudian hendak mentalkinkan siapa sampai kepada Rasulullah tetap kada kawa. Kenapa? Ketulahan lawan ibu, lawan mama. Nah, harus ada kawa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah kada kawa atau la ilaha kada kawa. Bilang la ilaha la kita puluh ilat lama tadi banyak ya memuji Tuhan. Kita puluh ilat lama tadi banyak ya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau fitnah kita ini kada selamanya nama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad itu dapat kita sebut di mulut kita. Kenapa? Ada satu saat ngaran itu ada diberi izin Tuhan untuk keluar dari montong kita. Kenapa? Biar kita hanya banyak dari mana sudah. Allah banyak sudah dari. Jadi selagi ilat itu masih lama, ilat masih nyaman, ayo bang, banyaknya bang memuji sidin, banyak bang menyanjung sidin, banyak bang mengagungkan sidin. Waktu orang banyak ke sendiri, ke seronganan enggak tinggi, jangan pindah koler.
Kada selamanya ilat ini itu diberi izin, untung kita diberi izin untuk bisa menyebut nama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujuran, bujuran. Nggih, dikira pian awat terusan enggak? Butuh aja bisa lama. Tura koman. Yalah. Insyaallah. Tinggi, jangan pian kira karena sifat kita ini lalawanan, sifat pokoknya Tuhan. Kalau Tuhan kekal berarti kita kada. Mun Tuhan hidup belawasan berarti kita mati jagarnya. Kayak ini pun lah. Apabila sudah bujur menyerahkan diri ini kepada zat yang hidup itu Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, jangan bore, jangan pindah, jangan bore tadi, jangan pindah banyak takun. Kenapa belok kanan pulang pindah, kenapa belok kiri pulang? Kenapa kada putar balik bungol aja sopir, kok pindah motornya udah balik. Sopir putar kanan, belok kiri. Ada putar balik kan, kalau bilang mobil yang udah balik isu. Ojo Yusuf ini nggak kembali mobil. Ini anu tangkon terus munyak sini. Munyak sini. Hamelah. Itu nih. Pak kada paham soalnya. Kayak ini nah, seandainya telah kalau diri kita sudah menyerahkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kita bujur menunjuk diri kita nih kepada Allah yang hidup, dan dasar bujur kita nih ampun sirin dan produksi sirin. Karena jujur aja kita kada kau mulah diri kita, kayak apa ya hebatnya manusia kada kau produksi dirinya seorang. Berarti produksi orang, dan apa yang kita gawi dalam Quran berarti pertolongan, bantuan, ganian daripada sidin nang menolongi. Jangan dikira kehebatan kita. Kau bawa pandai dasar sidin mahandaki, namun sidin kada mahandaki, ngandi biar. Kayak wali tuan udah kada hendak papandernya, kada sih. Biar pancing, kata sidin kada hendak papander. Mun sidin kada hendak papander, biar tangati papander. Orang-orang wali itu mana nih? Walagi nang menjusuk urus. Kayak ini dah. Ya Allah, kenapa ulun putus pulang lawan inya tu, padahal inya tu hendak ulun tu hendak saya sekata sampai ke mati tu ane. Ini kenapa hanya pacaran 6 bulan hendak berlama-lama timbul diputusnya oleh biniannya. Kenapa Tuhan ini jadi mutus terus? Apa salah ulun ini kurang bungas kah? Jangan dijawab Tuhan dasar pada bungas dia senang salah macam ini dasar pada bungas. Ini mau nyaring usia kadang-kadang kawan lah yang ikan dan kayak itu dah. Kedepang kenapa ulun berdagang rugi? Kenapa Tuhan ulun berdagang rugi? Tuhan boreng adanya. Nang julun bore tadi, itu maksudnya tuh. Ini, ya kamu nyuruh menyerahkan diri sudah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau bujur menyerahkan diri kita kepada yang maha hidup dan dasar sidin nang mau urus kawakah mayit itu mau urus dirinya seorang kawak ada. Karena kawal loh. Mek dan mendiamakannya, jadi kena alih kata menjanya pilihnya bungas nang mulainya bungas siapa nang ulah mejanya atau meja ini kalau kayaknya memproduksi dirinya seorang kalau rasakan ini memarak-marakan paham jelas tentang Tuhan, tetap laisa kami sesuai tetap mukhalafah lil hawadis. Kalau bang ada sesamaannya, kalau bang menyamakan anu tukang meja lawan Tuhan ada sesamaannya. Ini memarak-marakan paham ya, memarak-marakan pengertian nang bujur supaya nyaman memaham. Kawalnya mulah dirinya serang. Allah. Namunnya kadang awak meja ini serang, nanti siapa nah hebat tukangnya. Hendak dicatnya puasa itu nang dirasakan di diri kita. Kita ini laksana mayit nang disebut la haula wala quwata illa billah.
Mun mayit berarti bersyukur benar, sidin manggarakan, sidin melihatkan, sidin mendangarakan, sidin macam-macam. Lalu hati itu himung terus, lalu hati itu gembira terus, lalu putus asa tuh kadedak baisi. Jar guru ulun orang putus asa tuh kehilangan Tuhan. Dan anu jangan sampai putus asa lah. Orang putus asa tuh hilang Tuhan. Jadi orang putus asa itu ada bujur menyerahkan diri kepada Allah yang maha mengurusi segala perkaranya, baik dunia apalagi urusan akhirah. Itihi anu afal sidin di batang tubuh kita, di hati bujur-bujur, janaki teliti bujur-bujur. Mun sudah meneliti menjanaki Bapak syukur, makasih. Minta rela benar, artinya kadang akhlak kita, adab kita, nak anggota badan nih kada terbawa ke taat, terbawa ke maksiat, lalu supan ngernya supan lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pandangan hati lah dalam pandangan batin kita. Jadi jazam makan bujur-bujur di dalam i'tikad dan keyakinan kita dasar Allah Ta'ala yang bersifat kaunuhu Ta'ala hayyan, keadaan Tuhan nama hidup yang mampu menggerakkan dan mendiamkan diriku dan alam semesta. Itu sudah film melihat titik enggang dasar gawian pian, dasar gawian nang hidup tuh itik tuh ada ubahnya seperti meja bangku nakamayitan juga berarti menggarak itik tuh nama hidup. Mudah-mudahan beratan diberi pemahaman nang bujur, etikat nang jazam nang muwafaqah sesuai dalil sebagaimana etikatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap di jalan ihdinas siratal mustaqim. Jangan pernah keluar daripada itu. Kemudian mengamalkannya adalah makafatut bagi mukmin itu orang yang sudah beriman, artinya diberi anugerah nikmat iman oleh Allah, percaya Allah sebagai Tuhan, muqsaqid meyakini, mengiktikadkan bahwa senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala, yakni serahkan dirinya kepada Allah dalam segala hal ehwalnya jua adanya. Sidin mengamalkan daripada kaunuhu Ta'ala hayyan menurut Habib Usman Batawi adalah menyerahkan diri kita kepada sidin nama hidup. Sidin mana sifatnya hidup, mana alim, mana kuasa, mana berkehendak, mana mendengar, mana melihat, mana berkata-kata, apalagi kurang. Jadi rugi kita, mun kita atau kada menyerahkan diri kita kepada nama hidup rugi. Cuma jangan boleh. Nya panas-panas saya, nya dingin-dingin kadang nang bungolnya panas jadi bila hujan. Badi hujan itu kan banjir pulang, bungolnya jauh banjirnya bila surutnya. Orang boleh ngarannya. Orang nangaran diatur tu beranai. Nangaran diatur tu beranai. Di sopir kan mau dibuat di pickup, tenang naik ke atas pickup, ada yang naik ke kepala sopir, tinggi mau kecium numpangnya, mau kelak, baranai. Apabila merasa diatur, baranai, jangan borek, jangan banyak takun. Nang maatur ni alim, nang maatur ni adil, nang maatur ni maha mendengar, maha melihat. Nang kuasa, jaka sidin jangan kuasa lain dari sidin dari kuasa. Maka hendak pulang, ada juga kehendak lain, tapi kadang memberi bakas, nang terjadi tetap kehendak sidin juga. Kehendak nang lain, kadang memberi bakas sedikit juga sidin. Nah jadi kita disuruh senantiasa banyak-banyak tawakal kepada Allah, yakni hati tawakal serahkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ehwal adanya. Jangan pernah membanggakan kekuatan kita, karena kekuatan kita hakikatnya baik. Pintaran kita kaitu jua, kecerdasan kita, kepangkat kita, kedudukan kita hakikatnya baik, kada bisi apa-apa. Rasakan kada bisi apa-apa, selesai.
Nggih. Kemudian setiap sesuatu nang dibari Tuhan berarti lalu berterima kasih benar, syukur benar, makasih benar lawan Tuhan, lalu mau menggawi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa selalu ditolongi. Kayak itu. Jadi pengamalannya ini biar aja orangnya di mana kehendakannya begawi apa, cuma ingatakan apapun nang dilihat pohon kayu beguyang berarti nang awam beguyang pohon kayu itu kisah nang hidup, melihat itik kah, melihat ayam kah, melihat kambing kah, melihat sudah berarti nampak mana apal Tuhan nang hidup, nampak di wujud makhluk itu. Lagi bebinian bah melihat wujud laki ayam sudah nang kau menggarakan laki piang tu kisah Tuhan nang hidup, cerita Tuhan yang hidup, apalnya Allah yang hidup, perbuatannya Tuhan yang hidup. Ini jaka sidin tuh kada menolongin, kada kau menggerak. Jaka sidin tuh kada mendiamakan, kada kau bergerak. Ini mungkin tidak paham ketika ada masalah, baik urusan dunia. Pumput udah sudah aja, terserah Tuhan dia lagi. Ini terserah Tuhan dia, terserah sidin dia. Udah pokoknya pumput sudah habis. Sehingga berusaha, ya Allah, unbian gak ada menolongi tapi penjara udah. Ini sampai itu kalinya pas kada jadi, masya Allah, dasar pian baikan Tuhan lah. Mulai semalam aja Tuhan, nang nyawa kawa makan, kawa minum, kawa behinak, nang nyaman berjalan, balenggang, unda aja harus menolongi nyawa, cuma nyawa nih. Padahal kan bungol ya bungol dulu sudah, ini. Hanya ini dia kapinando mulai semalam nang kawa menggarakan tangan nyawa tuh unda aja Tuhan nolongi, nang kawa nyawa mangkat banyu tuh unda nolongi, nang kawa nyawa mata kawa behitung melihat hijau putih seterusnya unda nolongi aja Tuhan. Dikira nyawa bahagia itu mendapat aja Tuhan, nang mahandaki di hatinya tuh bahagia unda, nang mahandaki di hatinya senang gembira tuh unda, kada ada lepas daripada unda aja Tuhan. Tapi nyawa nih ya gonggong sudah kepelipitan hanya tapi ya undah. Gak ada merasa, gak ada merasa. Allah maka mudah-mudahan di ini malam dibukakan rasa nang bujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau selama ini kita kada merasa ditolong sidin, digani sidin, dibantu sidin, diongkosi sidin dan semuanya dari sidin, maka mudahan dibukakan Allah satu rahasia rasa sehingga kita merasa selalu bersama kekasih batin kita. Amin. Allahumma amin. Mudah. Rasa ini biar jauh tetap rasa bersama, biar parak pun kada bisi rasa. Unda aja biar dijodohkan non di rumah tapi tidak kada bisi rasa. Cuman yang jauh di Banjar sana udah kada merasa benar. Sekarang mengalih ngaran rasa. Jadi arti cinta itu kada tentu nang jauh. Arti cinta itu bahwasanya jarak bukanlah suatu pemisah. Kalau pembah jauh kada cinta tentu nang khawatir itu parah kada bisa cinta nih nang khawatir itu keparah sama kada bisa cinta ini nang khawatir lah iya mudahan anu ya Allah dibuka-buka ya hati kita nih malam-malam nggih nang biar sambil berokok yang punya nang bisa berokok kada kok jaman hati guru jangan boboya di majelis mbah muda bisa berokok juga orangnya apa nang bisa sembunyi apa dalam kelambu ya bukan kosu jabul. Jaka pintar banget di pondok kelambu mau mulai rumah nang gonol udah kesereman kelambu tuh buat bampat sing tinggian pulang kelambu kurang keliling benteng tahu lah orang keliling benteng kelambu orang keliling benteng tuh tinggi sampai kesampaian sana inya bahari kada perlu no karanjang kurang keliling benteng tuh di pengantenan tilam ya sampai lapis 7 tuh ya nggih coba lihat nang arah Sungai Rangas kemarinnya keliling benteng ngarannya kalau nah daerah situ udang bila pengantinan kelambu orang keliling benteng itu tinggi nah itu dibawa kawan ke pondok kenapa supaya nyaman berokok sekalinya jadi asapnya kawan luas menandak santok hidung ke hubungan kelambu anu hibah asapnya menonggonol itu sebungkus nih tanya hibah asapnya ini ditangati itu tetap kayaknya ada berokok gimana nong sampai artinya berapa lawas masanya sudah kita melupakan, berapa lawas sudah kita kada ingat. Batu malam ini dibukakan oleh Tuhan hijab tinggi, masya Allah.
ternyata nangku nikmati siang malam kebaikan sidin, ditolongi sidin, digani sidin barata'ala. Jadi mengamalkannya tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut adalah kita menyerahkan diri kita kepada sidin itu Tuhan yang maha sempurna dalam segala keadaan hal ehwal adanya. Apa aja urusan apa aja. Kayak ini pun tanamkan dasar sidin yang kau menolongi kayak itu aja nah. Ini barang dihujamakan amun sidin kada menolongi pasti kira kawan itu aja. Yakini bujur-bujur apabila sidin manggani, apabila sidin menolongi, apabila sidin membantui kawan. Penyujan Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya Allah, bila pian menolongi ulun, menggani ulun, membantui ulun di dalam mendidik anak ulun yakin anak ulun ini menjadi orang baik dan punya akhlakul karimah dan yang bujur menjadi hamba pian dan bujur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa ya Allah jadi ulun memohon meminta kepada pian dengan adanya anak ulun yang kurang baik sebagainya. Apabila pian menolongi ini nang sungguh-sungguh akhirnya kuitan. Napa sungguh-sungguhnya? Inya kada mikirakan kalau pangkena bahan aku kada baik sopan kain ini lain. Itulah itu bahasa orang anak minta puji lain. Tapi kalau bahasa orang sudah ma'rifah dengan Allah dan dengan Rasul lain bahasanya. Inya kada mikirkan dihina dipuji itu baginya biasa. Terus apa yang ada dalam pikirannya? Kenapa sampai kalimat keluar sungguh-sungguh, ya Allah, hamba yang gaib, yang hina, yang fakir, yang lemah ini memohon kepadamu yang maha segala-galanya agar engkau menolongi membaguskan anak ulun. Apabila anak ulun ini bagus ya Allah, ia adalah umat kekasihan, ia adalah umat kekasihan. Apabila ia kada bagus kasihan Habibina Muhammad ya Allah, menangis Rasulullah ya Allah. Jangan buat menangis Rasulullah gara-gara anak ulun ya Allah. Itu yang dipikirkan hati orang yang punya rindu kepada Habibina Muhammad. Itu yang ada di otak orang-orang yang punya rindu kepada Rasulullah. Ia tidak pernah memikirkan entah dihina, entah dicela, entah dimaki. Ia tidak memikirkan. Yang dipikirkan cuma kekasihnya Rasulullah. Seorang pencinta Rasulullah ia selalu menjaga sebagaimana supaya kekasihnya tidak menetes air matanya, supaya kekasihnya tidak menangis. Apapun yang menyebab kekasihnya menangis di antara adalah umatnya yang berbuat dosa. Sehingga ia siap pemalaman kada guring memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa dan kesalahan yang telah dibuat oleh umatnya Nabi Muhammad. Kenapa ia berani malam tidak guring? Karena supaya tetap melihat senyum indah terpancar dari bibir Habibina Muhammad. Ia ingin melihat wajah indahnya Habibina Muhammad. Ia selalu mengharapkan apa yang ia kerjakan, apa yang ia gawi di dalam nazarah pandangan kekasihnya. Ia tidak ingin memerlukan pandangan yang lain yang diharap cuma nazarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipikirkan. Ini terkadang guru kita akan masuk ke sana kemari. Kenapa? Karena melihat kekasihnya Rasulullah. Kalau umat ini banyak melakukan kesalahan dan dosa, imbangi, usahakan kita paham dan mengerti. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa buruk, jangan singampian. Bagaimanapun caranya agar dosa orang yang di kampung itu diampuni oleh Allah sekampungan, agar Rasulullah ada menangis untuk itu yang dipikir. Bukan mikirakan kita dihina atau mbak anak kita kada baik, mbak keluarga kita kada baik, udah supan bila dihina. Nah ini lain kurang cinta lawan Rasulullah. Kurang cinta itu kenapa? Apabila umatnya Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad ini adalah anak kita atau dangsa anak kita atau jiran kita, apabila ini bermaksiat Rasulullah akan menangis. Rasulullah liwat cintanya. Hadis Rasul itu menyatakan, wallah Rasul itu bersumpah. Artinya segala cinta yang ada, cinta seorang mama, cinta seorang ayah kepada anaknya, kepada para keluarganya, jauh di atas cintanya Rasulullah. Bahkan sampai wallah kata Rasulullah bersumpah bahwasanya jikalau ada duri yang menusuk kakimu, kaki umatnya Rasulullah, nang keluarga itu kada merasakan ta'aduh, tapi Rasul merasakan ta'aduh sakitnya. Artinya apa yang dirasakan di kaki kita dirasakan oleh Habibina Muhammad.
Inilah laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Untung kita punya sis. Untung kita punya sis. Nabi Musa memohon kepada Allah. Nabi Musa memohon kepada Allah, siap melepas pangkat kenabian, siap melepas pangkat kerasulan, siap melepas pangkat ulul azminya, asal menjadi umatnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pun memohon kepada Allah, biar aja ampi jadi nabi, biar aja ampi jadi rasul, biar aja kada pangkat ulul azmi lagi, asal menjadi umatnya Nabi Muhammad. Berapa banyak para nabi yang mengintai, yang siap melepas pangkat kedudukan yang diberi Allah yang sangat mulia, siap demi menjadi umatnya Rasulullah. Terus kita mudah bersyukur kada, berterima kasih kada, himung kada, gembira kada. Apabila malam hari ini khususnya hati kita gembira dengan mengisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini modal utama. Ini modal utama, insyaallah. Insyaallah. Apalagi ini bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan pasaran selawat. Ini basaran puji-pujian sanjungan terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Di antara amaliyah mengamalkan hayat atau qauluhu ta'ala hayyan, menyerahkan urusan di dalam keadaan apapun kepada Allah, memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Menkawa 100 kali di dalam sehari. Orang yang membaca la haula wala quwwata illa billah 100 kali, maka inya di dalam jaminan Allah. Berarti inya bujur hendak menunjuk dirinya, hendak menunjuk perkaranya, hendak menunjuk urusannya. Berarti sungguh-sungguh amalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kawan amaliyah dan supaya apa? Supaya kita begamat lawan muntung, lawan hati juga, lawan kelakuan, mau julung diri ini kepada Yang Maha Matur. Apabila sudah diujuk, jangan bore, sudah terima. Jangan jaka babinian, kenapa udah dapat jodoh kayak nyawa nih jangan. Jaka tahun dah lawan inya tuh jangan. Iya. Kenapa bahari jam udah tetamu nyawa nih? Tapi bisa juga jangan bore, untung sana jangan bore, sudah sesuatu yang diberikan, yang ditakdirkan, yang diqadhakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tukang sudah. Lagi jodoh kadang nang hirang lawan nang putih, nang lama lawan nang kurus. Nya kurus sama kurus mah sarah sini naik. Punya lama sama lama kang guru, ya untungnya. Nya putih sama putih untungnya apa seorang repotnya. Ini sudah semuaan di dalam aturan kehendak daripada nama sempurna. Dah inggih lebih dia sudah pun siap laksanakan itu dia sudah lah. Kemudian untuk nampak, untuk jelas, untuk bujur-bujur terjali daripada sifat hayat, daripada sifat kaunu ta'ala hayat ini, kisah Tuhan yang maha hidup diperankan oleh manusia terbaiknya, insan termulianya, seorang yang sangat dicintainya, seorang yang sangat amat menjadi perhatiannya. Siapa dia? Abul Qasim Abul Zahra Sayyidul Lutut Nabiyuna wa Syafi'una wa Qurrata Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di wujud Rasulullah inilah Allah berkisah tentang dirinya yang maha gaib itu. Kada ada pemain film Allah terbaik kecuali huwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari wujudnya Allah, dari sifat wujud terus sampai malam-malam hari ini, nang sanggup memerankan kisah Allah Ta'ala yang maha gaib untuk dizahirkan, dinampakkan, diperjelas adalah huwa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah. Inilah pintu besar. Inilah pintu besar untuk masuk ke hadratnya Allah tanpa melewati pintu hadratnya Rasulullah. Lewat mana?
Lewat mana? Adalah jalan. Adalah jalan. Bagaimana saktinya, bagaimana jayanya, mana jagaunya Nabi Musa di antara 124.000 nabi, 313 rasul. Nabi Musa paling jagau. Kawalah batamu. Lah, dah kawal. Gunungnya hancur. Ada siapa kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang memerankan. Maka hakikat sejujurnya nyaman dipaham dan mengerti supaya parah adalah bahwasanya di sini dianjurkan benar kita nang memerankan kisah tentang sifat hidup dan kaunu ta'ala ayatnya Allah ta'ala itu diperankan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ringkas bahasanya, kita diciptakan Allah berkat sini, berkat Rasulullah. Kemudian diulahkan Tuhan mata dan dijanakan sidin berkat Rasulullah. Itu. Nang laulaka lima khalaqtu dunya, nang laulaka ma khalaqtul aflaq. Hadisnya kaidah. Nggih supaya kita bersyukur bujur-bujur. Allah Subhanahu wa ta'ala jadi hakun maulah kita sebagian ini karena terpandang Rasulullah. Berarti wujud kita zahir dan batin Allah ciptakan dan Tuhan ulah sehingga lahir ke dunia ini karena berkat nur Sayyidina Rasulullah. Itihi bagamat batis kita diulahkan sidin berkat Rasulullah, kelingking batis dirijinya itu berkat Rasulullah, kuku kita diulah Tuhan berkat Rasulullah, bulu batis kita diulah berkat Rasulullah, kulimbit kita diulah berkat Rasulullah, sampai kepada tangan kita diulah berkat Rasulullah, sampai kepada mata pendengaran berkat sidin jadi diulah, kemudian tangan ini bermanfaat pun berkat sidin diulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah tanpa berkat Rasulullah bergerak dan berdiamnya tangan kita. Jadi kenapa digerakkan sidin? Karena terpandang hakikat nur ada di tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu mulai sehingga ini yang diingatkan siang malam bujuran dilatih kada awak ada dilatih. Apabila kita ada melatih rugi kita bujuran supaya apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam tamla'ul kauna kullah. Ruhnya Rasulullah memenuhi alam semesta. Ruhnya Rasulullah bisa masuk ke mana penuh alam semesta dengan ruhnya Rasulullah. Kalau nurnya Rasulullah, nurul Mustafa malah al-aqwan. Tidak ada kisah yang lain kecuali penuh. Kalau malah itu penuh sudah nggak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain berarti belum penuh. Kalau penuh berarti nggak ada yang lain. Ya kan? Kalau masih ada yang lain berarti belum penuh. Kalau sudah penuh berarti tidak ada yang lain kecuali hakikat nurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Latih siang malam kuat-kuat mengingatkan atas izin dan pertolongan daripada yang Maha Hidup juga. Itihi bagaimana? Itihi kuku biar kada baik cuma berkat Rasul. Biar maulah kuku ulun berkat kasih biar ya Allah. Makasih ya Rasul. Walau kada baik. Ini bungul mana ya kuku ini au buruk aja. Tong jual ada kukunya. Iyalah. Kada terbujuran. Malam-malam itu duduk, orang kada tahu juga apa yang di hati kita, orang kada tahu apa yang kita rasakan. Bujuran, walau pada tay kamar, kada tahu orang kita kada pandai santai. Rasakan. Lo ketika mau merasakan demikian apa yang timbul, lalu rasa syukur dan terima kasih kepada Rasulullah. Ketika sudah mau rasa terima kasih lawan kepada Rasulullah, sehingga timbullah untuk mempelajari syariatnya Rasulullah. Karena syariat Rasul kada akan membebani kita, syariat Rasul kada akan memberatkan kita. Syariat Rasulullah adalah satu nikmat yang luar biasa. Di sana akan timbul kebahagiaan, kesenangan dan seterusnya berkat kita menjunjung syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan rasa cinta yang kita miliki untuk menambah cinta itu banyak-banyak mengingatkan orang yang dicintai. Banyak-banyak mengingatkan orang yang dicintai.
Jaka pedagang tuh menghitung duit, nah duit yang dihitung ini berkat pian wahai Rasulullah. Medi rumah berkat pian wahai Rasulullah. Medi wujud anak berkat pian wahai Rasulullah. Allah kada menciptakan satu makhluk aja kalau jatuhan bunda kada terpandang nyawa wahai kekasih bunda kada ulah satu makhluk apapun. Berarti anak kita berkat sini, bini kita berkat sini, senyum yang ada di anak kita berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Insyaallah. Lah ini insyaallah pada malam Kamis yang tanggal berapa khusus kita untuk menyanjung, memuji, mengagungkan, membesarkan, buka hati selebar-lebarnya untuk menerima rahasia daripada Allah akan sirnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus malam itu. Ini gampang disiapkan karena belum hidup berapa. Menang barak ini adalah masamak. Jadi sebarataan diundang kada hadir majelis ini atau masih di rumah untuk menyambut malam kerinduan, malam kerinduan kekasih kita, malam lahirnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Itu tepat pada malam 12 Rabiul Awal, Rabu malam Kamis. Mudahan kena buan pian sehat walafiat kamilah berkumpul di majelis induk Raudatul Amin Semudak Basyiri Hulu Kalteng Indonesia. Jergulurun Jawa hari buat Indonesianya sih. Kenapa menghargai kita orang Indonesia? Syukur. Anda syukur lawan Tuhan. Orang bahari ini teliti mana kita ini tahu aja undang orang Indonesia. Kalau bisa kawan orang Pakistan orang mana nyaman aja. Kenapa jadi takutan membuat Indonesia diundang nanti? Ada apa jergulurun beri tanda syukur kepada Allah kita punya negara Republik Indonesia. Sudah tanda syukur ya teman. Kadang anak apa? Tanda mensyukuri nikmat Allah hidup di negara Republik Indonesia dan punya bersyukur punya bendera sang saka merah putih. Yang awan ada juga nama ulu-ulu tahu aja orang Indonesia. Gimana tahu orang asing, orang lebihun itu? Ya lebih. Ya ke Arsat tadi tuh Arab mencari pemukiman pengarannya nih pondokan kalinya ilawan kutu tepara binya tuh jauh lalu alam 10. Bujur. Kan alam biu tuh binya bila para lawan lawan ala biu bila nya jauh takao maka 10 tulisannya lalu alap 10 tuhuk Arab mencari ke sing tamuan sekalinya alabiu ujar Arab alap 10 bingongnya alap 10 di mana kalinya alabiu ada. Insyaallah jadi undangan khusus mudahan karena dapat tujuan. Jadi intinya kita sama-sama bukan mendatangi ulun, bukan mendatangi majelis sana, cuma sama-sama kita mendatangi Habibina Muhammad SAW. Sama-sama suara kita peruntukan gasan sidin, nang tukang gendang niatkan gasan sidin, nang penyair perawi gasan sidin, nang hadir mu gasan sidin, nang membantu dan menolong niatakan gasan sidin. Karena khidmatul rijal sababul wisal ilal maulal mawali. Berhadapnya seseorang menyebabkan ia cepat usul sampai ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khidmatul rijal sababul wisal ilal maulal mawali. Lakas urang berhadap itu satu. Ini menuntut ilmu pengolah pengasih tulang hidup Allah. Ya kada terbuka-buka hijau. Urang nang tukang paling sandal, urang nang menolongi, nang maulakan banyu, nang memilik sambal semuaan mendapatkan rahmah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berkumpul sama-sama malam 12 Rabiul Awal, Rabu malam Kamis. Mudahan nang bisi mobil kau bawa menolongi nggih. Bahkan kali kada punya isi minyak sudah makan Pak Buruk, binangan itu sudah bungkus bawa nasi masing-masing mulai rumah. Bakal mau nyari jalan duitnya kadang ada juga bawa nasi bungkus yang macam-macam lagi waknya ada pakasam. Ada nang keropok aja. Momen kita datang ke sana makan nih, gak pindah di jalan gak laparan. Ada juga kalau ulun jatuh di Malaysia sampai kemari kada makan di jalannya ada lapar. Malamnya kita tentu juga makan malam.
Alhamdulillah. Nah itu jelas, mudah-mudahan diharap benar berkat majelis ini sifat ayat kaunahu ta'ala ayat ini hendak, karena di Hidayatul Salik ini ringkas saja. Jadi ini membahas sifat Rasul, tinggal 2 sifatnya lagi. Ya Allah, kaunahu ta'ala sami'an wa basyiran wa mutakalliman, 3 lah. Ini dihabiskan sekali kawahyu. Cuma ini perhatikan, nang sanggup mengesahkan Tuhan nang maha hidup, ceritanya, kisahnya, dan dizahirakan Tuhan diwujud Rasulullah, diwujud Rasulullah. Berarti Tuhan memakai sebab, Tuhan kada bersebab, kawai Tuhan kuasa aja. Jangan sampai dalam keyakinan etikat kita Tuhan kada kuasa. Bila kada baulah Nur Muhammad, Tuhan kada kau baulah Allah. Kada, kau aja Tuhan. Kawa dalam keyakinan kita bersebab kada bersebab kuasanya Tuhan. Tapi Tuhan melajarin bersebab. Nah ya sudah. Bismillah. Itu ya, mudahan kuat-kuat mengganang, kuat-kuat mengingatakan, kuat-kuat musyahadah, kuat-kuat di alam pikiran, alam ganangan. Nang di hati ini menguntungai bujuran untuk ada nang tahunya kecuali rahasianya Allah dan Rasulullah. Bujuran, walau bini, walau anak, walau dang sanak, walau keluarga, nang hati pian tuh bergerorak, berkecamuk menahan kerinduan kepada Habibina Muhammad. Tuh ada nang tahunya. Cuma ia membisirkan kawat didustakan. Sulit menyembunyikan, sulit menutupi ketika hati setelah bergerolak jatuh cinta, punya rindu, keasikan kepada Rasulullah. Air mata pun tidak terasa mengalir, kata Syekh Al-Imam Al-Bushiri. Wajar Imam Bushiri memandang setiap tampuran angin seakan bau harumnya Rasulullah yang bersumber dari Madinah. Setiap pancaran kilat seakan kibasan-kibasan bayangan-bayangan dari wujud kekasih daripada kota yang dicintai itu. Wajar karena orang cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan di hati kita yang seluas-luasnya bahwasanya Allah taala memberikan kedudukan Rasulullah bujur di hati kita, yaitu kedudukan kecintaan kita, kerinduan kita, rasa bangga, rasa bahagia, rasa senang yang tidak terhingga di hati ini dengan berisi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gembirakan kami semua berkat Rasulullah, himungkan hati kami semua berkat Rasulullah, selamatkan kami dunia wal akhirah berkat Rasulullah, terkhusus selamatkan hati-hati kami ya Allah berkat kekasihan. Ya Allah, jadikan majlis ini adalah satu wadah, satu ruangan untuk kami menambah-nambah keimanan kepadamu, untuk kami menambah-nambah kecintaan dan kerinduan kepada kekasihmu. Wajar kami berharap ya Allah, karena yang mempunyai syafaat yang besar hanyalah Nabi kami, selain daripada ia adalah tidak ada. Wajar kami memuji dan menyanjungnya, karena kami selalu ingin melihat wajah indahnya ya Rabb. Jangan gantung kerinduan kami dengan engkau tidak melihatkan wujud kekasih kami. Berilah kabar gembira ini ya Rabb, walau cuma dalam mimpi, walau cuma dalam mimpi engkau tampakkan, engkau perlihatkan akan jelasnya wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sosok kekasihmu ya Allah. Berikanlah jikalau kami pun tidak engkau beri kabar gembira di dalam mimpi, jangan engkau tidak melihatkan wajah indah kekasih kami di yaumil mahsyar. Karena Nabi kami telah bersabda, jikalau kami di yaumil mahsyar tidak bisa memandang wajahnya, maka kami tidak akan bisa masuk ke pintu surga. Ya Allah, sudah di dunia kami tidak bisa melihat wajah indah kekasih kami, kasihani dan sayangi kami agar kami di akhirat bisa menatap wajah indahnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat ujub, sifat sombong, sifat riyah dan sebagainya. Ya Allah, cabutlah rasa iri dengki di hati ini, hasad dan sebagainya. Cabutlah ya Allah di hati ini yang merasa diri lebih baik dari siapapun. Jadikan kami di hati ini merasa kamilah yang paling hina, kamilah yang paling banyak dosa, kamilah yang banyak salah, sehingga kami bisa melihat ru'yah akan wujud indahnya kekasihmu Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kabulkan hajat kami ya Rabb, kabulkan permohonan kami ya Rabb, kabulkan permintaan kami
kami, beri kami kabar gembira, jawab kerinduan kami kepada kekasih kami, agar kami bisa mimpi dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu man yuhibbuka. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu man yuhibbuka. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu man yuhibbuka. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad bin niyadil qabul al-Fatihah. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham madad sayyidina Muhammad. Allahumma asr madad sayyidina Muhammad. Allahumma azbur madad sayyidina Muhammad. Allahumma kafi Muhammad wa kalimati Muhammad wa siwaki Muhammad wa bi barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi haqqi sayyidina Muhammad wa bi haqqi ali Muhammad bi haqqi بجاه محمد رسول الله. اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد. اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا. يا قادة ومناما في الدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا مولانا محمد. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ampuni ulun atas segala kesalahan dan kehilapan, redai ulun, maafi ulun, memohon keampunan dan keredaan kepada buan pian berata lahir batin, dan doakan ulun selamat dunia wal akhirah. Tarailah barataan akhirul kalam walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله ما شاء الله.